Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustaz Firdaus. Biasa di sekolah dipanggil dengan Ustaz Daus. Apa kabar anak-anak Ustaz semua dan sahabat Dikol sekalian? Semoga kalian semua diberikan kesehatan yang sempurna. Hari ini kita akan belajar matematika. Siapa di antara kalian yang masih menganggap matematika itu menyeramkan seperti makhluk di samping ini? Nah, di sini kita akan belajar matematika yang lebih seru, lebih menyenangkan. Dan slogan kita, matematika jangan dibikin pusing. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahu azim. Kita cek dulu materi matematika apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 7 semester 1 ini. Nah, dari data tersebut kita dapati bahwa kita akan belajar 4 materi saja di kelas 7 semester 1 ini. Yang pertama itu adalah operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua itu kita akan belajar tentang himpunan. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang operasi hitung aljabar. Yang keempat, kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita lanjut ke materi. Di video kali ini kita akan pelajari bab yang pertama, yaitu operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Foto ini merupakan foto di daerah yang berada di kawasan kutub utara atau kutub selatan. Yang kita ketahui bahwa daerah kutub utara atau kutub selatan ini mempunyai 3/4 cadangan air bumi. Dan suhunya itu rata-rata minus 34 derajat Celcius sampai minus 49 derajat Celcius. Itulah salah satu pemanfaatan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, and share channel ini agar channel ini semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz dan sahabat Dikol sekalian, sebelum kita bahas materi operasi bilangan bulat dan pecahan lebih lanjut, kita bahas dulu jenis-jenis atau macam-macam bilangan. Jadi bilangan itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Di sini dari tingkat paling bawah. Kita mulai dari bilangan asli. Bilangan asli ini adalah anggota bilangan bulat positif ya. Jadi bilangan asli ini bisa kita nyatakan sebagai bilangan bulat positif yang diawali oleh 1. Jadi anggotanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan positif tak hingga. Selanjutnya kita naik ke tingkat kedua, yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah, apa sih bilangan cacah itu? Bilangan cacah itu adalah bilangan bulat positif juga, tapi diawali oleh angka 0. Jadi perbedaan antara bilangan asli dengan bilangan cacah adalah di angka 0. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0, kemudian dilanjuti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan berakhir di angka positif tak hingga. Selanjutnya naik lagi tingkat yang ketiga, yaitu bilangan bulat. Ini ya. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang tidak memiliki desimal ya. Jadi bilangan bulat ini terdiri dari 3 bagian, 3 unsur. Yang pertama bilangan negatif, terus bilangan positif, satu lagi adalah bilangan tidak positif, tidak negatif. Jadi 0 ini, 0 itu adalah bilangan netral. Netral, tidak positif, tidak juga negatif. Ya, tidak positif dan tidak negatif. Selanjutnya naik lagi tingkatnya, yaitu ke bilangan rasional.
bilang rasional ini adalah semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, ataupun bisa dirubah menjadi desimal. Jadi desimalnya ini bisa berhenti di satu angka, misalnya 1/4, berarti bisa kita ambil hasilnya adalah 0,25, berhenti di satu angka, atau tidak berhenti di satu angka tapi polanya berulang-ulang. Contoh 1/3, nilainya bisa kita buat 0,333 terus kayak gitu. Tidak berhenti di satu angka tetapi berulang, polanya berulang. Itu bilangan rasional. Jadi bilangan rasional ini bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Selanjutnya untuk bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah bilangan desimal yang tidak bisa dijadikan dalam bentuk A per B. Jadi tidak bisa dirubah atau dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, contohnya salah satunya yang sering kita gunakan untuk menghitung keliling lingkaran atau luas lingkaran, yaitu V. Ya, V itu adalah 3,141592 dan seterusnya, tidak berhenti di satu angka dan tidak ada pola yang berulang. Selanjutnya lagi, contoh yang lain, kita ambil akar dari 2. Selanjutnya satu lagi akar dari 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita cari, maka nilai akar 2, akar 3, akar 5 dan seterusnya itu tidak berhenti di satu angka. Jadi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, gabungan dari semua ini, gabungan dari bilangan rasional dan irasional, ya, bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ataupun yang tidak bisa dalam bentuk pecahan. Nah, ini gabungannya bisa kita namai menjadi bilangan real atau bilangan nyata. Bilangan nyata. Ya, jadi semua anggota bilangan irasional dengan bilangan rasional itu adalah bilangan real. Jadi cakupan angkanya sangat luas. Ya. Selanjutnya ada juga kalau bilangan real itu adalah bilangan yang tidak nyata. Bilangan real itu adalah bilangan yang nyata. Nah, lawannya itu adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner. Imajiner ini adalah bilangan yang tidak nyata. Ya, contohnya akar -1, akar -2. Nah, kalau kita cari di kalkulator ini tidak akan bisa kita temui hasilnya. Jadi disebut sebagai bilangan imajiner atau tidak nyata. Nah, ini biasanya kita buat akar -1 ini biasa dinamakan dengan I, imajiner. Kita lanjut pembahasan pada bilangan bulat. Sesuai definisi di awal, maka kita dapati di sini bilangan bulat terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Kemudian ada bilangan di tengahnya, ini bilangan 0, ini adalah bilangan netral. Netral dimaksudkan ini adalah tidak negatif, tidak pula positif. Nah, di SD dulu kalian pernah menghitung menggunakan garis bilangan. Jadi perhitungan garis bilangan itu menggunakan aturan tertentu. Jadi sesuai kesepakatan. Kalau dia positif maka gerakannya ke kanan. Kalau dia nilainya negatif maka gerakannya atau lompatannya ke kiri. Nah, untuk perhitungan soal yang pertama yang A, 5 ditambah -3. Maka kalian buat ada 2 cara di sini. Bisa mulai dari angka 5 atau dimulai dari angka 0. Kita coba dimulai angka 0. Positif 5, maka kita ambil dari 0 positif 5. Positif berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita dapati angka pertama positif 5. Kemudian negatif 3. Kalau negatif 3 maka gerakannya ke kiri. Maka 3 lompatan ke kiri kita lakukan. 1, 2, 3.
didapati hasilnya adalah min 2, positif 2 ya. Kelihatan. Nah, untuk soal yang B, min 3 ditambah 5 sama, ini soalnya dibalik. Jadi bisa kita mulai dari angka 0 atau dari angka min 3. Kalau dari angka 0 kita ambil di sini min 3 berarti ke kiri, 1, 2, 3 lompatan ke kiri, maka dapat di angka pertama yaitu min 3. Kemudian ditambah 5, positif 5, maka lompatannya ke kanan, berarti ke kanan lompatannya 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapati hasilnya adalah positif 2. Nah, ini merupakan sifat dari komutatif penjumlahan. Komutatif ini adalah pertukaran. Jadi 5 ditambah min 3 sama nilainya dengan min 3 ditambah 5. Kita lanjut pada soal berikutnya. Ada 5 buah garis bilangan. Jadi kita sama-sama mengecek mana garis bilangan yang benar, mana garis bilangan yang keliru. Intinya garis bilangan itu tidak ada naik turun. Semakin ke kanan maka angkanya semakin besar, semakin ke kiri maka angkanya semakin kecil. Mari kita cek garis bilangan yang pertama. Jadi garis bilangan pertama ini angkanya dimulai dari 0, terus naik ke 1, 2, naik ke 3, 4 dan seterusnya. Kita cek semuanya maka angkanya terus naik. Jadi tidak ada angka yang turun. Jadi ini merupakan garis bilangan yang benar. Untuk soal nomor 2, garis bilangan nomor 2. Jadi di sini kita cek angkanya mulai dari 0 naik ke 2, naik ke 4, kemudian turun. Nah, di sini ada turun dari 4 turun ke 3. Jadi ini tidak boleh dalam garis bilangan. Kemudian 8 turun lagi ke 5. Nah, jadi nggak boleh juga nih 5. Jadi nomor 2 ini bukan garis bilangan yang benar. Lanjut nomor 3, garis bilangan yang ketiga. Dari 1 ke 6, naik ke 11, naik lagi ke 14, naik 20, naik ke 26. Jadi ini bertambah 5, bertambah 5, bertambah 3, bertambah 6, bertambah 6. Walaupun polanya tidak sama, tapi karena garis bilangnya terus naik, tidak ada yang turun, maka ini garis bilangan yang benar. Lanjut ke soal garis bilangan yang keempat. Angkanya dari 15 naik ke 35, naik lagi ke 55, naik ke 75, naik ke 95 dan naik lagi ke 115. Jadi ini terus naik angkanya, maka ini adalah benar, garis bilangan yang benar. Polanya ini bertambah 20, ini juga bertambah 20. Kita cek lagi, terus bertambah 20. Ini bertambah 20 juga. Jadi benar ya. Nah, untuk garis bilangan yang kelima kita cek sama-sama. Nomor 5, dari 3 naik ke 10, turun ke 2. Jadi ini tidak boleh. Kemudian naik lagi ke 24, turun lagi 2. Jadi nggak boleh. Jadi ini nomor 5 garis bilangannya adalah keliru. Berikutnya kita akan membahas tanda plus minus. Nah, bagi kalian yang masih bingung dengan tanda plus minus pada operasi penjumlahan, pada operasi perkalian, pada operasi pembagian, bingung hasilnya plus atau minus. Nah, kita perlu pahami konsep berikut ini. Nah, kita kaitkan dengan kenyataan atau kehidupan sehari-hari. Contoh, jika plus kita lambangkan dengan benar dan minus kita lambangkan dengan salah, maka konsep yang pertama, sesuatu yang benar dikatakan benar, maka itu adalah perbuatan yang benar. Jadi plus ketemu plus maka hasilnya adalah plus juga. Contoh misalnya 4 plus 5 hasilnya adalah plus 9, atau plus 4 dikalikan plus 5 hasilnya plus 20. Untuk yang kedua, jika ketemu tanda plus ketemu minus hasilnya apa? Kita bagikan dengan sesuatu yang benar kita katakan salah,
maka itu adalah perbuatan yang salah. Maka plus ketemu minus, tanda plus ketemu minus, maka hasilnya adalah minus atau negatif. Contoh misalkan 4 ditambah minus 2, maka ini sama halnya dengan 4 plus ketemu minus, maka hasilnya minus. Berarti 4 minus 2, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ataupun untuk perkalian, contoh di sini kita ambil 5 dikalikan dengan minus 2, yang plus 5 dikalikan dengan minus 2 plus dikalikan dengan minus, maka hasilnya adalah minus. 5 kali 2 10, maka hasilnya di sini adalah minus 10. Lanjut lagi yang ketiga. Jadi kalau tanda negatif ketemu dengan tanda positif, maka sesuatu perbuatan yang salah kita katakan benar, maka nilainya artinya perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Yang salah dibilang benar, maka ya salah. Jadi di sini kita lihat negatif atau minus ketemu dengan plus, hasilnya adalah negatif. Jadi kita ambil contoh 5 dikurang plus 2. Nah, plus ketemu min. Nah, ataupun 4 dikalikan minus 4 dikalikan positif 2, maka negatif dikalikan positif. Negatif ketemu positif, maka hasilnya negatif. 4 dikali 2 8, maka hasilnya adalah negatif 8. Jadi perbuatan yang salah dikatakan benar, ya salah dong. Selanjutnya yang keempat, yaitu kita lihat di sini negatif ketemu dengan negatif. Jadi perbuatan yang salah kita katakan salah, ya itu adalah perbuatan yang benar. Yang salah dikatakan salah, itu perbuatan yang benar. Maka negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Contoh negatif 2 dikalikan dengan negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Jadi positif 6 hasilnya. Tuh. Gampang kan? Jadi tanda operasi plus minus ini sama juga dengan kehidupan sehari-hari. Yang benar kita katakan benar, itu adalah perbuatan yang benar. Yang salah kita katakan salah, itu juga perbuatan yang benar. Berikutnya kita akan membahas operasi hitung campuran. Ada tanda kurung, kali, bagi, tambah, kurang. Ya, jadi kalau kita singkat kur kabataku. Ini singkatan ini mewakili urutan pendahuluan pengoperasiannya. Jadi kalau di dalam satu soal ada semua tanda ini, maka kita dahulukan yang pertama adalah tanda kurung. Tanda kurung. Kemudian setelah ada tanda kurung atau tidak ada tanda kurung, maka kita dahulukan operasi perkaliannya. Kemudian selanjutnya ada pembagian. Kalau tidak ada kali sama bagi, maka kita lanjut tambah sama kurang. Jadi kalau kalian ketemu tanda kali sama bagi, ini tandanya setara. Jadi kita dahulukan sesuai urutan soal. Sedangkan tambah sama kurang itu juga setara, maka kita lakukan sesuai urutan soal. Untuk soal ini kita lihat contohnya 27 kita kalikan dengan negatif 11, kemudian dikurang 84 dibagi 14 ya. Nah, ada kali sama bagi sama kurang. Jadi sesuai dengan urutan kita kur kabataku, kur kabataku. Kurung kali bagi tambah kurang. Maka di sini ada tanda kali sama tanda kurang. Kita dahulukan adalah tanda kali. Nah, ini ada tanda kurung. Jadi tanda kurung ini bisa kita dahulukan kalau dalam kurung itu lebih dari satu bilangan. Sedangkan ini tanda kurung diperuntukkan untuk tanda negatif. Jadi tidak usah kita dahulukan. Jadi 27 dikalikan negatif 11 plus ketemu minus. Yang benar dikatakan salah, ya otomatis salah. Maka hasilnya adalah negatif. 27 dikali 11, maka kalau kita lihat 27 dikali 11. Nah, ada yang unik di sini perkalian 11. Jadi kita ambil angkanya 2, kita tambahkan ini 2 tambah 7,
9 ujungnya 7, maka hasilnya adalah 297. Negatif 27 dikali kita coba angka lain. Mungkin ada yang penasaran, kalau dikali 11 kok kayak gitu hasilnya. Kita coba angka lain, misalnya 3, 2, 6, 1 dikalikan dengan 11. Perkalian 11 itu unik. Kita ambil angka di depannya. Kita ambil dulu. Yap. Angka di depannya adalah 3, maka hasilnya di sini 3. 3 ditambah 2, 5. 2 ditambah 6, 8. 6 tambah 1, 7. Kemudian ambil angka terakhir, 1. Maka hasilnya adalah 35.871. Itu ya. Itu khusus untuk perkalian 11. Kita kembali ke soal. 27 kali min 11 hasilnya adalah negatif atau minus 297. Kemudian lanjut lagi angkanya min 84 dibagi dengan 14. Ada tanda pengurangan, ada tanda pembagian. Sesuai urutan kita kur kabataku, maka bagi kita dahulukan dulu sebelum kurang. Jadi kita anggap ini minus 84 dibagi dengan 14. Jadi kita bagikan dulu minus 84 dibagi dengan 14. Negatif dibagi positif. Maka kalau kita pakai konsep kita tadi, yang salah dikatakan benar, maka itu adalah perbuatan yang salah. Maka hasilnya adalah negatif. 84 dibagi 14, maka hasilnya adalah 6. Jadi di sini negatif 6. Jadi didapatkan hasil bahwa negatif 297 dikurang 6. Maka kalau kita ambil di sini negatif 97 negatif 6, pakai garis bilangan terlalu besar, boleh pakai konsep hutang. Hutangnya 297, kemudian ngutang lagi negatif 6, ngutang lagi 6, negatif 6. Maka kalau kita buat di sini, kita tambahkan aja 297, kita tambahkan, kita hapus dulu ya, 200 ya, bentar. Jadi 297 kita tambahkan dengan 6, maka hasilnya adalah 13, 10 tambah 1 jadi 303, maka hasilnya negatif 303. Itulah hasil dari operasi campuran pada soal ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, masih tentang operasi hitung campuran. Ada tanda bagi, ada tanda kurung, ada tanda kali, ada tanda bagi. Masih juga dalam kurung nih. Ini dalam kurung juga ya. Sesuai konsep kita, kur kabataku, kurung dulu, baru kali, baru bagi, sudah itu tambah, sudah itu kurang. Kita lihat di soal. Ada tanda kurung di sini. Ada diubah tanda kurung. Kita dahulukan. Kita hitung kurung yang pertama 5 dikurang 2 sama dengan 3. Sedangkan kurung yang kedua 20 dibagi min 5. Positif ketemu negatif. Positif dibagi negatif. Yang benar dikatakan salah, maka itu adalah perbuatan yang salah. Maka hasilnya adalah negatif. 20 bagi 5 4. Maka hasilnya dapat 12 dibagi 3 ditambah 3 dikali negatif 4. Kita hitung lagi. Kita lanjut lagi. Ada tanda bagi, ada tanda kali, maka kita dahulukan sesuai urutan. Kita bagi 12 bagi 3, dapat hasilnya adalah 4. Sedangkan 3 dikali min 4. Kembali lagi ke konsep positif ketemu negatif, maka hasilnya negatif. Yang benar dikatakan salah, hasilnya adalah negatif. Kita kalikan 3 dikali 4 12, berarti hasilnya negatif 12. 4 dikurang 12, boleh pakai garis bilangan atau pakai konsep hutang. 4 dikurang 12, maka punya hutang kalau kita balik itu sama aja dengan sifat komutatif 12 ditambah 4. Nah, hutangnya 12 dibayar 4, maka masih sisa hutangnya 8, maka hasilnya adalah negatif 8.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang hitung-hitung ini. Ini ada penjumlahan, semuanya penjumlahan ya, penjumlahan bilangan bulat 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Jadi kita diminta di soal ini untuk menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai dengan 10. Boleh kalian tambahkan secara manual 1 tambah 2 tambah 3, 6 tambah 4, 10 dan seterusnya, atau dengan cara yang lebih menarik nih, lebih cepat. Jadi jika kalian bandingkan dengan menghitung kalkulator, ini lebih cepat. Jadi caranya ini kita pasangkan nih, awalun akhirun, belajar bahasa Arab kita ya. Awal dengan akhir, maka kita jumlahkan 1 ditambah 10, awalun akhirun, 1 tambah 10 sama dengan 11. Kemudian yang ini juga kita pasangkan, 2 ditambah 9, maka nilainya juga 11. Kita lanjut, kita pasangkan juga 3, kita pasangkan 3 ditambah 8 hasilnya juga 11. Lanjut lagi, 4 ditambah pasangannya adalah 7, 4 tambah 7 juga 11. Terakhir untuk pasangannya itu 5 tambah 6 juga 11. Maka nilai dari 1 tambah 2 dan seterusnya sampai 10 nilainya adalah, nih ada berapa pasang nih, kita hitung 11, 11, 11. Ada totalnya 5 pasang bilangan yang berjumlah 11. Maka kita kalikan aja 5 kali 11, dapatlah 55. Itulah hasil dari penjumlahan 1 sampai 10. Kita coba terapkan ke soal selanjutnya. Nah, kita menggunakan konsep yang sama dengan nomor sebelumnya. Kita pasangkan awalun akhirun. Jadi ini sebetulnya bisa ditambahkan secara manual, 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai 60. Jadi jumlah dari bilangan 1 sampai 60. Nah, dengan cara yang kita bahas di awal, kita gunakan pasangan antara awal bilangan dengan akhir bilangan. Jadi kalau kita buat sini 1 ditambah 60, maka nilainya adalah 61. Maka bilangannya satu pasang ini adalah 61, awal sama akhir. Kemudian permasalahannya ada berapa pasang? Berapa pasang ini? Barulah kita kalikan dengan setiap pasang nilainya adalah 61. Nah, dari satu bilangan 1 sampai 60, bilang ke 60, jadi ada 60 bilangan. Kalau kita pasangkan maka perlu kita bagi 2, karena satu pasang itu nilai banyaknya adalah 2. 60 kita bagi 2 dapatlah 30. Maka di sini nilainya adalah 30 pasang. Maka ada 30 pasang bilangan yang berjumlah 61. Jadi kita kalikan 61 dikalikan 30. Maka hasilnya adalah 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Tinggal masukkan nolnya, maka hasilnya 1830. Itu adalah jumlah dari bilangan 1 sampai 60. Kalau kalian hitung satu-satu dengan kalkulator maka akan sangat lama. Menggunakan cara ini lebih cepat. Gampang kan? Matematika jangan dibikin pusing. Kita refresh sebentar. Nah, penyegaran, tapi masih juga ngitung-ngitung nih menggunakan logika. Ada teka-teki matematika seperti ini. Seekor katak dapat melompat dengan jarak rata-rata tiap lompatan adalah 12 cm. Jika katak tersebut ingin menyeberangi sungai berarus deras, maka berapa banyak lompatan yang dibutuhkan katak agar sampai atau tiba di seberang sungai yang dituju? Nah, lompatannya kodok itu lompat ya. Setiap lompatan itu adalah 12 cm hitungannya ya. Nah, menyeberangi sungai, di sini sungai. Harusnya deras. Nah, berapa kali loncatan kodok tersebut agar tiba di tepi sungai? Harusnya deras nih. Ya, biasanya biru ya, kita tulis biru. Harusnya deras. Nah, jadi logika kita berapa lompatannya? Di sini tidak disebutkan berapa lebar sungai. Ya, secara logika kita lihat seekor katak itu mempunyai kemampuan untuk melompat dan berenang.
Jadi yang dibutuhkan katak ini adalah 2 kali lompatan. Seekor katak tersebut seperti yang kita ketahui memiliki 2 kemampuan, yaitu untuk melompat ataupun berenang. Jadi di sini kita lihat katak tersebut hanya membutuhkan 2 kali lompatan. Lompatan pertama menuju ke sungai. Setelah masuk ke sungai, maka kodok tersebut akan berenang menuju tepian. Kemudian lompat lagi ke tepian sehingga tiba di tepi sungai. Maka katak tersebut hanya membutuhkan 2 kali lompatan. Ya, itu logikanya ya. Ada juga bentuk logika seperti itu. Misalkan mana lebih berat? Saya ditanya kepada kalian, mana yang lebih berat antara emas 1 kilogram? Emas 1 kilogram dengan kapas 1 kilogram dengan kapas 1 kilogram. Mana yang lebih berat? Nah, mungkin ada yang spontan menjawab emas itu lebih berat daripada kapas. Padahal sudah disebutkan emas 1 kg dengan kapas 1 kg. Secara bilangan bulat ini nilainya sama, 1 kg 1 kg. Terserah bendanya apapun, maka nilai 1 kg kapas dengan berat 1 kg kapas beratnya sama. Tidak ada yang lebih berat karena jumlahnya nilainya sama 1 kg. Lain halnya kalau ditanya harga. Kalau harga ya jelas, emas lebih mahal daripada kapas 1 kg. Kita coba lagi dengan soal cerita selanjutnya. Operasi hitung bilangan bulat pada soal cerita. Jadi ada soal dalam suatu karya wisata jalan-jalan nih yang diikuti oleh 250 orang siswa. Berarti orang yang pertama itu jumlahnya 250 siswa. Panitia menyewa beberapa bus yang berkapasitas masing-masing. Jadi satu bus memiliki kapasitas tempat duduk 54 tempat duduk. Kegiatan tersebut didampingi oleh 20 orang guru. Nah, ada tambahan orang di sini. Maka ini orangnya bertambah. Dari 250 bertambah 20. Jadi kita tambah dulu jumlah orangnya. 250 kita tambahkan dengan 20, maka ketemu jumlah orangnya adalah 270 yang ikut dalam karya wisata. Kemudian kita bagikan busnya itu berapa banyak. Nah, jadi yang dibutuhkan busnya itu berapa banyak, kita bagikan dong. Jumlah orang ini kita bagikan dengan banyak tempat duduk di dalam satu bus. Jadi kita bagikan 270 kita bagikan dengan 54. Boleh pakai pergapit ya. Jadi kita dapat di sini, kita cek 54 dikali berapa yang mendekati atau sama dengan hasilnya 270. Maka kalau kita lihat kita kalikan dengan 5 ya, maka hasilnya adalah 5 kali 54 pas 270. Maka yang dibutuhkan di situ adalah 5 bus. Ya. 5 bus yang dibutuhkan. Kemudian berapa banyak tempat duduk yang kosong? Ya, kalau ditanya berapa banyak tempat duduk yang kosong, maka kita kembali ke pembagian kita tadi. 270 kalau kita bagikan dengan 54 tadi, pas hasilnya adalah 5. Ketika kita kurangi, hasilnya tidak bersisa, 0. Maka tidak ada bangku yang kosong. Nah, berarti dia busnya pas full terisi. 5 bus itu full terisi oleh 270 orang. Jadi tidak ada bangku yang kosong. Jadi jawabannya adalah 0. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Masih soal cerita seekor katak ya. Seekor katak masuk ke dalam suatu lubang berpasir. Kedalaman lubang tersebut adalah 60 cm dari permukaan tanah. Katak tersebut memiliki kemampuan melompat dengan rata-rata tinggi lompatannya adalah 10 cm.
Karena kondisi lubang tersebut berpasir, maka setiap kata tersebut mendarat dari setiap lompatannya, ia akan turun sejauh 4 cm. Jadi setiap melompat 10 cm, maka dia akan merosot turun 4 cm. Berapa lompatan yang dibutuhkan katak agar sampai pada permukaan tanah? Kita coba dulu. Di sini tingginya adalah 60 cm. Lompatan rata-rata katak adalah 10 cm. Setiap melompat akan turun sejauh 4 cm. Jadi kita cari jarak lompatan yang terjadi. Di sini kita tinggal kurangkan aja ini. Setiap lompat itu 10 cm akan turun 4 cm. Maka perpindahan jaraknya itu adalah 10 kurang 4 dapatlah 6 cm. Maka jarak perpindahan setiap lompatan itu adalah 6 cm. Kemudian untuk tingginya dan kedalaman lubang tersebut 60 cm. Jadi tinggal kita bagikan 60 cm kita bagikan dengan 6 cm. Maka lompatan yang dibutuhkan seekor katak tersebut adalah 60 bagi 6 dapatlah 10 kali lompatan. Ya, gampangan. Matematika jangan dibikin pusing. Untuk nomor terakhir, kita masih di soal cerita. Dalam suatu lomba Olimpiade Matematika, Bolang berhasil menjawab 28 soal dengan benar. Hanya 4 soal yang salah. Jika peraturan dalam lomba tersebut adalah setiap jawaban benar mendapat poin 4 poin, setelah yang salah mendapat poin minus 2, dan jawaban yang kosong mendapat poin 0. Jika jumlah soal Olimpiade tersebut adalah 40 soal, maka nilai yang diperoleh Bolang adalah, kita cari dulu ya, 28 soal benar. 28 soal benar ya. Jadi setiap benar itu kita kalikan dengan 4. Maka 20 kita buat sini benar itu adalah 28 kita kalikan dengan setiap benar mendapatkan poin positif 4. Maka hasilnya adalah 8 kali 4 32, simpan 3 di sini. 4 dikali 2 8 tambah 3 11, 112. Kemudian untuk jawaban yang salah, setiap jawaban yang salah mendapat nilai negatif 2. Ya. Jadi yang salah di sini kita lihat 4 soal yang salah. Maka 4 kita kalikan dengan min 2. Maka ketemu hasilnya adalah min 8. Sisanya berarti mendapat poin kosong. Jadi tidak usah dihitung. Ya. Jadi kalau kita lihat berapa soal yang kosong, ya kita kurangi aja 40 kita kurangkan dengan 28 dengan 4. 28 dengan 4 ini udah dikerjakan, berarti 28 ditambah 4, ya kita tulis ini 28 ditambah 4, maka ketemunya adalah 40 dikurangi 32. Dapatlah jawaban yang soal yang kosong itu ada 8 soal. 8 dikalikan 0 tetap 0. Maka tinggal kita jumlahkan aja ini. Jadi kita kurangkan 112, kita jumlahkan ya, 112 kita kurangkan dengan 8. Karena di sini minus ketemu plus, hasilnya adalah minus. Maka 112 kita kurangkan dengan 8 dapatlah hasilnya 104. Itulah poin yang didapatkan oleh Bolang. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.